kepada umat Islam, di mana beliau membuat sebuah logo yang ternyata ada kaligrafi tulisan Allah, logo daripada grup musik dia. Akhirnya itu logo ditaruh di panggung, dijadi bahan pijakan sama dia, diinjak-injak itu kaligrafi. Di situ FPI maju, kita protes, kita layangkan yaitu ketidaksukaan kita terhadap apa yang mereka perbuat. Akhirnya jadi musuh, beliau benci sama kita. Dan akhirnya diubah itu logo, diubah itu kaligrafi. Mereka menuruti, tapi tetap ada ketidaksukaan sama gerakan kita. Mobil khusus, mereka tidak suka dengan guru kita yang mulia Habib Muhammad Rizki Musaid Syihab. Seiring berjalannya waktu, Allah kasih hidayah bagi mereka yang mau berpikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya yang dulu benci sama guru kita, biasanya yang dulu benci sama kita punya gerakan. Kalau dia pintar, kalau dia cerdas, maka insya Allah Allah kasih cahaya hidayah, Allah rubah kebencian dia jadi kecintaan. Amin. Jadi guru kita pernah ngomong, kalau memang ada yang benci sama kita, biarin benci. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia. Nanti kalau dia tahu, dia berubah jadi cinta. Betul. Kalau ada yang nggak suka sama dia, biarin aja, karena dia nggak tahu. Nanti kalau dia sudah tahu, dia akan berubah menjadi suka sama kita. Kalau ada yang betul-betul mengakar karena sifat hasud, itu yang bahaya. Kalau udah hasud yang bicara, hati syirik aja bawaannya. Nggak seneng kalau melihat saudaranya tampil di depan, nggak seneng kalau ada yang dia tidak miliki, itu namanya hasud. Kalau sudah hasud yang berbicara, maka nggak ada obatnya. Selain apa? Selain kematian datang menjemputnya. Itu guru kita ngomong. Jadi khusus mereka yang punya pikiran cerdas, mereka yang pintar, pasti Allah kasih satu titik di mana dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kebenciannya berbalik jadi cinta. Dulu ini orang sempat bikin lagu namanya Laskar Cinta. Udah tahu orang siapa ya? Ini Laskar Cinta dibikin lagu sama dia untuk apa? Dulu niatnya untuk mengimbangi gerakan kita, mengolok-olok gerakan kita. Apa itu Laskar? Laskar itu harus pakai cinta. Apa itu Laskar? Hantam diskotik, hantam tempat maksiat. Laskar itu harus pakai akhlak. Itu maksudnya dia. Dia bikin lagu Laskar Cinta untuk memperolok-olok gerakan kita. Dulu, ini ngomong dulu nih. Tapi karena Allah kasih cahaya hidayah, Allah sampaikan dia ke titik baliknya. Allah kasih karena dia cerdas dan dia mau berpikir, Allah rubah 180 derajat ini orang. Setelah gerakan 411 yang kemarin kita baru sama-sama reuni, dan juga gerakan 212, ini orang berpikir, ini orang membuka pemikirannya. Akhirnya sampai dia sebut, ini yang dia sebut nih, Laskar Cinta yang saya maksud di dalam lagu saya. Semua harus tahu Laskar Cinta yang saya maksud di dalam lagu saya. Dia ngomong dia ini, yang ciptain lagunya ini. Laskar Cinta yang saya maksud adalah Laskarnya Habib Muhammad Rizki Musaid Syihab. Masya Allah. Habib, segitunya Allah kasih cahaya hidayah. Yang dulu dia benci, dulu dia berolok-olok, dulu dia hina, tapi Allah kasih 180 derajat perubahannya sedemikian rupa. Dia jadi cinta, dia jadi bagian dari kita, dan dia jadi senantiasa terdepan. Kalau ada urusan guru kita yang bersama, guru kita yang mulia, dia pasti ada. Dan alhamdulillah beliau sampai saat ini masih dengan kecerdasannya membuat dan menuangkan segala isi pemikirannya. Salah satunya, belum lama ada vlog yang dia buat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita di sini juga harus bisa menyimak bahwasanya yang beliau sampaikan aja kok bisa kayak begitu. Jadi beliau ini karena dia musisi, dia mencoba untuk menganalogikan yang namanya musik, Pak. Yang namanya musik itu ada aliran musik lembut, ada musik keras, ada soft music, ada hard music. Soft music kayak apa? Rock, jazz, klasik, blues, ini yang diikuti nih. Hard music kayak apa? Rock, metal.
smartphone. Dan itu menjadi bagian daripada musik. Betul apa betul? Betul. Itu tuh yang dia ngomong. Musik itu tidak terlepas dari dua unsur. Unsur lembut dan unsur yang keras. Tapi dua-duanya walaupun begitu tetap namanya musik. Ini analogi orang musik. Tapi analogi ini perlu kita cerna. Dia sampaikan begitu, dia bilang akhirnya, coba sekarang saya pengen membuat satu opini di tengah masyarakat. Kira-kira kalau kita lagi ngomongin agama kita, agama Islam, rahmatan lil alamin, agama yang menjadi contoh, yang menjadi teladan untuk seluruh alam, karena di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ngomongin agama juga harus adil, sebagaimana kita ngomongin musik. Ini ucapan dia nih. Musik tadi saya sebutin. Agama pun begitu. Ada yang namanya lembut, ada yang namanya tegas. Kalau keras Pak, kalau kita bahasa keras udah bahaya nanti. Ada yang nyatet Pak yang malam. Tapi yang lebih tepat adalah tegas. Betul? Walaupun tegas juga kadang-kadang harus keras. Islam itu terkadang lembut, terkadang tegas. Kenapa? Yang contohin begitu. Kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada sisi lembut, di mana tidak ada satupun yang menandingi kelembutan beliau. Dan beliau juga ada sisi tegas, di mana yang tidak ada satupun manusia di dunia menandingi ketegasan beliau. Dalam kitab Maulid Tiba itu ada satu sifat unggul yang dibaca sama setiap munsyid. Bunyinya begini. Fa'idha bihi ahadullah lam yakun ahadun li ghadabi. Kalau ada yang menistakan urusan agamanya Allah, ini sifatnya Nabi, lagi ngomongin sifatnya Nabi. Kalau ada yang sifatnya menistakan agamanya Allah, yang sifatnya menghina Allah, yang sifatnya menduakan Allah, yang sifatnya memfitnah Allah. Intinya ini orang mencoba mencaci maki agama kita, ngomongin kejelekan Islam, intinya begitu. Maka apa? Lam yakun ahadun li ghadabi. Tidak ada satupun manusia yang sanggup meredam amarah daripada kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tegasnya beliau. Kalau beliau punya amarah khusus untuk urusan Allah, matanya memerah, wajahnya memerah, uratnya keluar, itu tandanya beliau punya amarah. Sifat tegasnya muncul kalau urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sini saya mau tanya, Nabi lembut, banyak riwayat Nabi lembut, tapi Nabi juga ada tegasnya apa enggak? Tegas. Nabi ada tegasnya ada apa enggak? Ada. Di dalam Maulid Burdah kita baca, selalu kita baca wasal Hunainan wasal Badra wasal fusul hafir lahu adha minat wasal Uhudan. Itu ente tanya tuh perang Uhud, wasal Hunainan ente tanya perang Hunain, wasal Badar ente tanya perang Badar. Emang yang namanya perang pakai kelembutan Pak? Ada korban jiwa, ada yang terbunuh di saat peperangan tersebut berlangsung. Kenapa? Karena bukan pakai kelembutan, sifatnya tegas. Nah, disebutkan sama ini orang ini. Begitupun kita harus adil. Siapakah ulama yang saat ini lebih mirip kepada Rasulullah SAW? Dia mempersempit pemikirannya. Kalau kita ngomongin ulama, kalau kita ngomongin kiai, yang lebih dekat dengan akhlak Nabi, lebih dekat dengan kelembutan Nabi, banyak. Betul atau betul? Banyak dakwah yang mengedepankan kelembutan, banyak. Gak bisa disebut. Tapi di sini kita perkecil. Ini kata beliau, kita perkecil. Yang lebih mirip dengan Nabi Muhammad adalah keturunannya. Berarti mohon maaf, kiai bukan kita memperkecil kiai, tapi kiai tidak masuk dalam hitungan siapa ulama yang lebih dekat miripnya sama Nabi Muhammad. Akhirnya diambil para habaib. Coba kita tengok para habaib yang lembut, banyak apa enggak? Banyak. Tapi ini orang ngomong, lagi-lagi kita mesti adil. Kalau ngomong Islam ada dua mata sisi uang.
Ada yang lembut, ada yang tegas. Ngomongnya lembut, banyak contohnya. Banyak yang kita bisa jadikan suri teladan. Tapi ngomongin tegas. Yang lebih mirip dengan Nabi Muhammad SAW bukan hanya sifat lembutnya, tapi sifat tegasnya juga harus ada dan ditampilkan. Beliau ngomong di dalam vlognya, siapa saat ini sosok Habib yang bisa memimpin jutaan umat, yang beliau bilang A, maka umat ikut A. Beliau bilang B, maka semua umat ikut B. Maka dia nggak sebutin nama, maka kita semua sudah tahu sosok siapa Habib yang paling lebih mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kelembutan dan di dalam ketegasannya. Shallu ala Nabi. Ini sekedar cerita aja Pak. Mudah-mudahan ini kita juga bisa cerna. Beliau yang pintar bisa mencerna hal yang demikian. Masa kita kagak bisa? Kita juga harus lebih semangat di dalam menuntut ilmu kepada guru kita yang mulia, Fadilatul Sayyid Abdiya Al-Habib Muhammad Rizki Muslim Syah. Mudah-mudahan kita jadi murid yang istiqomah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah telah hadir guru mulia kita, Ketua Umum daripada DPP Front Persaudaraan Islam, Fadilatul Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Abbas LCMA, dan sudah beliau hadir di tengah-tengah kita, maka jangan kita sia-siakan kesempatan untuk kita simak daripada kajian yang akan beliau sampaikan, bil khusus kajian yang berkenaan dengan yang kita baca setiap malam Indonesia itu Burdah. Kita buka sanubari kita simak bersama kajian dari beliau. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia akhirat. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan seluas-luasnya. Shallu ala Nabi. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.